Tahu nggak sih Mbak, kemarin itu tuh yang dari Manggarai itu loh, itu kan ada yang resign karena dia nggak mau transit di Manggarai. Kan rame banget kan? Rame banget. Terus dan juga dia takut sama keramaian. Tahu nggak sih Sesya, sejarahnya KRL itu ternyata udah sejak ada zaman Belanda loh. Kalau kita boleh mengulik sedikit, tadi kan katanya dimulai dari sejak zaman Belanda. Betul. Nah, sejak zaman Belanda, jadi memang ini untuk kereta api yang satu ini kereta api dengan lokomotif listrik pertama buatan Belanda. Ini mulai beroperasi di Jakarta tepatnya pada tahun 1925. Ini untuk menghubungkan Tanjung Priok dengan Jatinegara. Lah kan meetingnya masih jam 4 nanti kan? Mbak, luas loh. Ini lah ada orang kok. Gimana? Tapi emang penuh banget, jam berapa sih? Oh, pantes. Jam pulang kerja tuh emang penuh, Mbak. Tapi udah rame, sumpek gitu kan, ngomongin soal KRL tuh nggak ada habisnya loh. Apalagi, tahu nggak sih Mbak, kemarin itu tuh yang dari Manggarai itu loh, itu kan ada yang resign karena dia nggak mau transit di Manggarai. Kan rame banget kan? Rame banget. Terus dan juga dia takut sama keramaian. Terus yang ngomongin KRL juga nih Mas, kemarin lagi viral juga di media sosial, ada mbak-mbak tuh lagi haid. Terus dia lagi minta tidur. Oh, yang direkam itu ya? Mbak yang rekam ya? Iya, saya cek HP-nya sini Mbak, saya cek aja. Pro kontra Mas. Udah. Mbak turun mana Mbak? Nggak tahu, pokoknya melewati Manggarai aja nanti ini. Jadi harus persiapan ini Mas. Saya masih single Mbak. Kok single? Ya kan perkenalan di kereta. Hai sahabat Sonora, ketemu lagi bareng sama saya Harya dan juga Sesa. Tapi yang bisa tahu, Sonora kasih tahu. Yes, kita lagi di KRL siang ini. Kalau ngomongin soal KRL tuh ada aja kisahnya gitu kan. Bener. Entah kalau jam pulang kantor, nggak tahu kenapa ya, kalau jam pulang kantor tuh bener-bener badan Harya tuh emang segini diciptain. Begitu naik di KRL jadi kayak udah gitu kadang kayak bener-bener kayak gini gitu kan, nggak bisa gerak. Bahkan sebenarnya kalau di in real life itu tuh kita nggak bisa gini tau. Nggak bisa. Karena berharapnya udah sama orang kiri. Karena kadang kayak gini, tangannya di sini, badannya di sini gitu. Ada aja selalu hal-hal yang menarik soal transportasi ini, apalagi kan menghubungkan Jabodetabek kan Sesya. Betul. Nah, tapi ini kita memang ya namanya, mumpung kita lagi ngomongin soal KRL, kayaknya asik ya kalau kita ngebahas tentang sejarah KRL di Indonesia. Ntar. Stasiun Pasar Senen. Udah nyampe Pasar Senen. Tahu nggak sih Sesya, sejarahnya KRL itu ternyata udah sejak ada zaman Belanda loh. Jadi dulu tuh para menir-menir. Belanda. Sabu. Bentar Pak, KRL-nya belum datang. Canda. Memang udah ada sejak zaman Belanda. Bener. Dan selalu jadi pilihan masyarakat. Kenapa? Kenapa? Harganya murce say. Bersih dahsyat. Udah gitu anti macet. Gitu kan, becek, naik KRL, udah gitu cepet, dan sekarang itu KRL tuh makin nyaman, AC, kursinya empuk, parkir luas, kamar mandi dalam, buka apartemen. Tapi bener banget katanya Harya tadi ya, jadi ini langsung aja memang kalau kita boleh mengulik sedikit, tadi kan katanya dimulai dari sejak zaman Belanda. Betul. Nah, sejak zaman Belanda, jadi memang ini untuk kereta api yang satu ini kereta api dengan lokomotif listrik pertama buatan Belanda. Ini mulai beroperasi di Jakarta tepatnya pada tahun 1925. Ini untuk menghubungkan Tanjung Priok dengan Jatinegara. Saat itu KRL dihadirkan untuk memperingati 50 tahun Swasperwegen yang beroperasi di Jawa sebagai perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Nah, selanjutnya di tahun 1970-an pasca kemerdekaan pasca kemerdekaan ya. Jadi pihak PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api menggantikan lokomotif buatan Belanda yang sudah tua. Jadi dengan mendatangkan lokomotif dari Jepang. Hai. Ada satpam. Di kereta nggak boleh ngomong. Biar lewat dulu. Udah lewat sekarang. Nah, tahu gak sih sahabat Sonora, lokomotif listrik Jepang ini akhirnya memulai debutnya untuk mengantarkan penumpang Jabodetabek. Nah, terus pelayanan KRL ini akhirnya terus mengalami perbaikan secara bertahap. Pelayanan KRL ini di Jabodetabek diawali pada tahun 2009. Nah, ini dengan menertibkan penumpang di atap kereta. Dulu sering banget itu kan. Yang di atas-atas itu kan. Kemudian PKL hingga pengamen di dalam gerbong. Ini Pak, pengamennya ketinggalan satu.
Untung gak tertipin kamu, Sesya. Tapi tahu gak sih, Sesya? Tahun 2009 silam, PT KAI itu membeli 8 unit kereta AC pertama yang dibentuk menjadi rangkaian KRL. No panas-panas lagi. Tapi kalau pas lagi rame kayak gini, Sama aja nggak nggak kerasa. gitu kan. Nah, rangkaian KRL ini dikenal dengan nama Jalita. Apa tuh? Jalan-jalan 5 tahun lagi. Canda. Jalan-jalan lintas Jakarta. Wow. Nah, rangkaian KRL AC ini dinaungi oleh PT KAI Komuter Jabodetabek atau KTJ. Nah, hingga pada akhirnya di tahun 2013 semua layanan KRL Ekonomi Jabodetabek dihapuskan. Nah, sehingga seluruh perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek ini dilayani oleh KRL komuter lain di bawah naungan PT KAI Komuter Indonesia hingga saat ini. Oke. Saatnya kita pamitan dulu. Tapi anyway, sebelum kita turun dari kereta, Bener. boleh dong sahabat Sonora share punya pengalaman unik apa sih selama naik KRL, atau mungkin ada tips ala sahabat Sonora gitu kan kalau naik KRL gimana? Karena jujur pas dari awal-awal naik KRL tuh belum tahu kalau sebaiknya naik KRL itu tasnya ditaruh depan, Bukan di belakang. bukan di belakang. Apalagi di samping. Apalagi di samping. Apalagi di muka. Atau di atas. Kalau di muka pembayaran dong. Iya bener, maju. Tuh, silakan tulis di bawah. Jangan lupa juga Yes. komen, like, subscribe, and share. Yes. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Ditutup pintunya.